Shalom, Soteria. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya ya di pelayanan khusus HDM Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Kali ini saya tidak akan berdoa, tapi saya akan menjelaskan dan saya ingin ya dengan perkenanan daripada Tuhan mengajarkan pelayanan doa semacam ini ya, pelayanan doa semacam ini HDM. Bagaimana ya, diantaranya itu mengenai saya kalau mengajarkan doa profetik tapi dengan dihardik, saudara ya. Ada kata-kata dihardik. Kalau saudara membaca firman Tuhan, banyak menemukan ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada kata-kata hardik. Ya, jadi tema saya ini dihardik. Tapi saya bukan menyampaikan khotbah seperti biasa atau mendoakan. Saya mau mengajarkan supaya saudara dengan pimpinan daripada Roh Tuhan, Roh Kudus, mampu ya melakukan ini, pelayanan semacam ini secara pribadi atau mungkin untuk orang lain. Yang pertama-tama, sebelum saudara masuk dalam pelayanan ini, saudara-saudara, ya, saya sudah 17 tahun nanti bulan Agustus. Ya, dari awal pun saya tidak bisa, tapi oleh Roh Kudus saya dibuat bisa. Pekerjaannya dia, bukan karena kemampuan saya terus terang tidak mampu, tapi oleh Roh Kudus dimampukan. Ya, saya akan menyampaikan ini kepada saudara dan sekaligus saudara, saya mengajarkan kepada saudara. Temanya adalah dihardik. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali tercatat di perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan saya mau menyampaikan ini di perjanjian baru, saudara. Ya, di sana kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus, Tuhan sendiri ini ya, mengenai kata-kata dihardik ini. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, ya, yang tercatat di sini maupun sekarang saudara yang mau melayani semacam ini, yang pertama, ya, jelas adalah penuh Roh Kudus. Apakah Yesus penuh Roh Kudus saat itu ketika masih melayani dalam dunia ini? Dia penuh Roh Kudus. Ya, saudara catat. Di dalam Injil Lukas 4:1, Injil Lukas 4 ayat 1, dikatakan Yesus penuh Roh Kudus. Saudara boleh lihat, satu. Demikian juga Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 18b juga mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hurufnya besar, itu Roh Kudus. Jadi saya ya harus penuh Roh Kudus dalam melayani HDM. Demikian saudara-saudara yang ingin melakukan ini harus penuh Roh Kudus, dan bahkan Roh Kudus itu harus berdiam di dalam diri kita. Ya, kembali kepada dihardik. Contohnya, saya tidak mau keluar saudara dari konteks mengenai pelayanan Healing and Deliverance Ministry, yaitu pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Ya, yang dihardik ya tentunya mengenai kesembuhan dan kelepasan. Yang pertama adalah kesembuhan ini mengenai penyakit. Ya, letterlek sesuai Alkitab. Jadi tidak sampai menghardik topan, angin, badai atau lainnya. Tapi saya masuk dalam, tidak mau keluar dari arti daripada kesembuhan dan kelepasan, yaitu penyakit. Pernahkah Tuhan Yesus itu menghardik penyakit? Kita lihat saudara-saudara ya, di dalam Injil Lukas 4 ya, Lukas pasal 4, kita lihat ayat 39 atau 38 dulu saudara. Jadi ayat 38 dan 39 demikian. Injil Lukas 4 ayat 38 dan 39. Kemudian ia
Ia Yesus Tuhan meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Ini Simon Petrus, saudara. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Wah, itu demam sudah keras. Ya, saudara tahu demam lah, demam keras sekarang ini banyak sakit demam. Orang yang kena virus, kena bakteri, kuman pun demam. Banyak. Ya, ada yang infeksi juga demam. Ini dikatakan demam keras, tentu saudara yang bisa menafsirkan sendiri. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maksudnya menolong ibu mertua Simon. Ayat 39. Maka ia Yesus berdiri di sisi perempuan itu. Saat itu Yesus ada di sana, pergi ke sana, lalu apa? Menghardik. Jelas, lalu menghardik apa? Demam itu, sakitnya itu. Sakit apa saja, saudara-saudara? Tidak hanya demam. Ini contohnya demam, tapi saudara sakit apa? Dihardik. Ya, hardik itu dibentak keras. Ya. Lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Sembuh. Dihardik. Saya seringkali mengatakan profetik. Ini salah sakit penyakit. Ya. Menghardik begini, saudara. Ada sakit. Ini contohnya udah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pakai otoritas dengan nama Tuhan Yesus Kristus supaya Roh Kudus, ya, kita sudah penuh Roh Kudus ini supaya bekerja ini Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan penyakit demam yang keras itu pergi, keluar. Maka demam itu pergi. Dan orang itu pun sembuh. Demikian saudara dapat melakukan itu. Ya, sebut sakitnya. Lalu bentak. Ya, karena terjadi mengenai leukemia, saudara-saudara. Bagaimana? Leukemia itu kanker darah, ya. Nah, saya ajarkan. Ini juga menghardik itu kan memerintah, ya. Memerintah. Ya, memerintah gitu loh. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saya perintahkan sumsum tulang belakang itu loh. Nah, itu sumsum tulang belakang, ya, supaya membuat butir-butir darah merah yang sehat. Seperti itu, saudara. Saya perintahkan supaya sumsum tulang belakang itu membuat butir-butir darah merah yang sehat. Itu leukemia. Ya, kalau pendarahan, perintahkan aja berhenti, dihardik, saudara. Pendarahan berhenti, diare berhenti. Ya, masuk virus. Ya, ini bukan saya diperintahkan, tidak, saudara-saudara. Tapi saya mencontoh, meniru cara Tuhan Yesus. Dan saya praktekkan lewat doa profetik. Dan luar biasa banyak orang menikmati penuh Roh Kudus, saudara. Ini penyakit. Penyakit apa saja, ya, saya beritahu penyakit apa saja. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu kalau betul saudara penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu tidak harus ya, saya beritahu, harus berbahasa roh, enggak. Ya, yang penting kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara percaya sama Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir dalammu. Nah, itulah yang saudara, dan bahasa roh itu juga bagian daripada salah satu karunia. Ya, kalau saudara membaca di sana 1 Korintus pasal 12. Ya, puji Tuhan. Ini penyakit. Yang kedua, saudara-saudara, adalah mengenai kelepasannya. Ini apa? Yang dimaksud kelepasan ini melepaskan, yaitu dari roh-roh jahat, ya, setan, termasuk okultisme. Ya, itu kelepasan, kuasa-kuasa gelap perlu dilepaskan. Nah, ini contohnya apa? Ini saudara-saudara, mari kita lihat di Markus 1. Markus 1 ayat 23 dulu, ya. Ya, tapi nanti sampai 25 kita lihat. Ayat 23 sampai 25. Demikian. Markus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ada kerasukan ini, kerasukan, ya. Orang itu berteriak, ya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di sana, di rumah ibadat itu. Apa urusanmu?
Ya, di rumah ibadat loh itu ada orang kerasukan nih. Ingat baik-baik. Apa urusanmu? Urusanmu, mu-nya besar, urusan Tuhan Yesus dengan kami. Hei Yesus, orang Nazaret, engkau datang dan membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, membentaknya, memerintahkan, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Ya, lalu ayat 26 engkau lihat, roh itu lalu keluar daripada orang itu. Ini saudara-saudara, ya, roh jahat dihardik, ya, penyakit dihardik, saudara-saudara, dan saudara dapat melakukan itu. Kalau saudara ada rumah yang diganggu setan, ya udah, mungkin saudara ada minyak, pakai minyak yang sudah dikuduskan, itu simbol dari Roh Kudus, ya pakai, dioleskan di sana dalam rumah. Ya, mungkin ada orang yang kerasukan, dioleskan. Mungkin ada orang yang kena tenung, kena guna-guna, sihir. Nah, itu saudara-saudara yang suka bermain-main dengan kuasa gelap. Udah, dibentak ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau jelas ya, itu adalah, tapi jangan sampai soal sebab stres, depresi, kadang-kadang yang namanya jiwa itu kadang-kadang bisa mirip seperti kerasukan. Betul-betul, jadi kita harus peka. Orang ini kerasukan apa tidak? Ya, saudara lakukan ini. Ya, semua di dalam nama Tuhan Yesus selalu dihardik, saudara. Ya, ini hanya konteks dari penyakit, kesembuhan dan kelepasan dari roh jahat, bukan dari yang lain, bukan dari keadaan alam, apa menghardik hujan, menghardik angin dan lain sebagainya. Tidak, saya sampai di sini. Kalau soal itu terserah mereka menjabarkan seperti apa, tapi saya mau supaya ini diluruskan mengenai kesembuhan dan kelepasan saja, yaitu mengenai sakit penyakit, itu mengenai kesembuhan, dan mengenai kelepasan adalah untuk kuasa-kuasa gelap, setan, okultisme, semacamnya itu kita hardik, bentak ya, dibentak begitu loh, keras. Kalau bentak keras, ya puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus selalu berserta dengan kita. Karena dia mengatakan, Roh Kudus berdiam di dalam kita untuk selamanya. Puji Tuhan saudara-saudara, ya, biarlah kita semua ini ya penuh Roh Kudus. Sehingga kita menjalani hidup ini dalam dunia ini penuh dengan masalah. Ya, tidak hanya sakit penyakit, tidak hanya masalah kuasa-kuasa gelap, tapi ada hal-hal yang lain. Ya, masalah ekonomi, urusan keluarga, rumah tangga, dan macam-macam hal yang dibutuhkan kita di dalam dunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Roh Kudus hadir kepadamu. Dipenuhi itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau memiliki kekuatan, otoritas Allah sendiri, kekuatan yang mencipta langit dan bumi itu oleh Roh Allah sendiri, karena Roh Allah adalah Roh Kudus itu. Haleluya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Ya, dipakai ini. Ya, pakai doa profetik. Ini doa profetik yang saya ajarkan khusus untuk HDM. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom Soteria.